Ya, dialog kita lanjutkan kembali. Kita simak grafik berikut mengenai visi misi dari kedua poros ini. Yang pertama, visi dan misi dari Jokowi. Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwi Payana, mengatakan gambaran visi misi Capres Jokowi dapat dilihat melalui kebijakan-kebijakannya terkait program pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini. Tapi ini masih debatable juga sebetulnya ya, karena apa yang dilakukan di Jakarta belum tentu bisa diterapkan secara nasional. Kemudian ini 6 program aksi. Maksudnya aksi ini ya, aksi Prabowo. 1, membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil, dan makmur. 2, melaksanakan ekonomi kerakyatan. 3, membangun kedaulatan pangan dan energi, serta pengamanan sumber daya air. Masih ada 3 lagi. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia melalui program pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya, serta olahraga, membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian alam serta lingkungan hidup, dan 6, membangun pemerintahan yang bebas korupsi, kuat, tegas, dan efektif. Ini kalau kita melihat visi misi dari kedua poros ini, Prabowo dan Jokowi, memang ini yang sering saya dengar ya, bahwa visi misi Prabowo ini lebih jelas daripada Pak Jokowi yang sekarang mungkin belum dikeluarkan ya. Begitu mungkin tanggapan Pak Sirojudin juga. Saya kira malah mirip mereka dari sisi kebijakan makro nasional ya. Kita bisa misalnya kebijakan ekonomi, kebijakan sosial, terus juga pertahanan dan bagaimana karakter pemerintahan yang ingin dibangunnya. Misalnya argumen soal ekonomi kerakyatan, pemanfaatan dan untuk sumber daya alam untuk semaksimal mungkin kesejahteraan rakyat, bidang pendidikan, mereka itu sama aja ngomongnya itu. Sama aja ngomongnya? Sama, saya tidak melihat perbedaan yang sangat signifikan antara keduanya. Kalau kita baca manifesto politik ekonomi atau agendanya Pak Prabowo, terus kalau kita mau melihat argumen-argumen yang cerai-berai dari yang belum konsolidasi dari Pak Jokowi, misalnya ekonomi kerakyatan, jelas dia ingin memperbesar partisipasi masyarakat di dalam ekonomi. Itu yang dia lakukan di Solo, misalnya kaki lima, terus pasar tradisional, kerajinan, seterusnya untuk partisipasi. Juga bidang pertanian, dia cerita soal misalnya kesejahteraan petani, akses apa yang membedakan modal dari kedua sosok ini? Saya tidak melihat perbedaan signifikan dari sisi policy. Yang membedakan adalah style kepemimpinan yang akan ditampilkan nanti Indonesia ke depan. Pertama yang akan menjadi pembeda sangat jelas adalah bagaimana Pak Prabowo akan menyikapi soal posisi investasi asing di Indonesia. Statement-statement awal dan policy yang dikatakannya itu cenderung terarah pada posisi yang sangat ekstrim dan mengkhawatirkan untuk investor internasional. Pak Jokowi meskipun ada posisi yang mirip seperti itu gitu, tetapi dengan cara yang relatif lebih santun, kabur sehingga tidak terlalu menakutkan untuk pelaku ekonomi internasional. Bukankah kalau bicara ekonomi itu kalau yang abu-abu, yang kurang jelas itu menjadi agak lebih mengkhawatirkan? Bisa jadi karena itu, tetapi saya kira dari cara pengambilan keputusan antara keduanya itu akan memberi dampak yang sangat serius. Misalnya, tadi Pak Hasim sendiri mengatakan berbicara sedikit tapi tegas dan keras misalnya. Kita punya rekornya kan, perilaku politik dan cara mengambil keputusan ya leadership. Pak Prabowo itu seperti apa? Kontras sekali dan dalam skala yang nasional itu bisa memberi dampak yang sangat serius. Ini Mas Viva Yoga mau menanggapi, tapi Mbak Eva juga mau menanggapi juga nih. Saya kasih Mbak Eva dulu nih, mungkin ladies first ya. Mbak Eva silakan. Begini, ini proses pencapresannya kan beda antara Pak Prabowo sama Pak Jokowi ya. Kalau Pak Prabowo kan sejak tahun lalu lah sudah mempersiapkan dan kemudian pembentukan visi misinya diserahkan kepada tim ahli sehingga kemudian sudah siap begitu. Kalau Pak Jokowi kan kita mencoba mengabstraksikan apa-apa tindakan-tindakan beliau, bukti-bukti beliau untuk kemudian
abstraksikan menjadi policy begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, proses kita sangat partisipatoris. Bahkan petani tebu, petani tembakau itu menyerahkan roadmap mereka masing-masing, termasuk teman-teman dari WALHI, kemudian konsorsium tanah, lalu kemudian para penegak HAM itu memberikan roadmap-nya kepada kita dan kita mencoba mengakumulasikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita ini join partai dan oleh karena itu walaupun sudah ada 3 dokumen visi misi yang sebagian sudah kita bocorkan, perlu mendapat persetujuan dari Nasdem maupun PKB untuk sebelum kemudian di-launching dan dipublikasikan. Jadi memang prosesnya partisipatoris sehingga take time ya. Dan walaupun legitimasinya kuat, kita harus nunggu dulu. Jangan ngomong visi misi secara eksplisit, nunggu cawapresnya ditentukan. Nah itu kan persoalan-persoalan yang tidak dihadapi oleh Pak Prabowo ya. Pak Prabowo walaupun belum ada cawapres pun beliau sudah membuat pidato, membuat reklame dan seterusnya. Baik. Tapi 3 buku sudah siap untuk diserahkan kepada KPU dan mohon bersabar sedikit untuk tadi ada keraguan seolah-olah nggak jelas dan seterusnya, kita sudah siapkan itu. Baik, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti Mbak Eva, Mas Viva. Oke. Jawabannya ditahan dulu.